Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya di Siddhartha. Kali ini kita akan membahas satu topik terkait dengan teman-teman yang belum memiliki NPWP, apakah tidak perlu membayar pajak? Yuk, setelah satu ini. Oke guys, nah buat teman-teman yang hari ini mungkin belum punya NPWP ya, dimana kalian hari ini belum punya NPWP tapi mungkin kalian sudah memiliki penghasilan ya. Ini jadi salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan buat teman-teman oleh teman-teman ya di ranah YouTube atau di Instagram, bahwa gimana nih Pak, gimana nih kok kalau saya belum punya NPWP ya, apakah saya perlu bayar pajak? Nah jawabannya teman-teman gini, jadi pada dasarnya NPWP ini menjadi salah satu identitas kita dalam kita melaporkan kewajiban perpajakan. Kalau Anda punya NPWP, otomatis Anda itu diwajibkan untuk melaporkan satu, ya. Tapi kalau Anda memang harus bayar pajak, maka Anda diwajibkan juga untuk membayar pajak juga. Ya, jadi tergantung Anda kondisinya gimana, ya. Orang yang diwajibkan membayar pajak, standarnya atau umumnya, ya, kalau Anda sebagai pribadi ya, adalah teman-teman yang memiliki penghasilan di atas PTKP. Ya, PTKP itu alias adalah penghasilan tidak kena pajak. Ya, di mana teman-teman penghasilan tidak kena pajak itu nominalnya setahunnya adalah 54 juta. Nah, dengan kata lain teman-teman, kalau teman-teman misal saja hari ini penghasilannya setahunnya ya di bawah 54 juta rupiah, maka teman-teman tidak harus membayar pajak. Ya, tidak harus membayar pajak karena tadi ada istilahnya batas minimal gitu ya, batas minimal untuk teman-teman diperbolehkan memiliki penghasilan yang tidak harus membayar pajak. Ya. Tapi kalau di atas itu teman-teman, maka seyogyanya atau seharusnya teman-teman diharuskan untuk membayar pajak atas kelebihan penghasilan di atas PTKP tadi. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah buat teman-teman yang sekarang punya nggak punya NPWP ya, tapi punya penghasilan. Kalau teman-teman memang tidak punya penghasilan ya, atau penghasilan di bawah 54 juta, nyantai aja. Teman-teman nggak usah pusing, nggak usah grogi. Wah, saya lihat channel pajaknya kok jadi harus langsung buat NPWP. Ya, tergantung Anda ya. Kalau pokoknya Anda masih punya penghasilan di bawah PTKP, tidak ada masalah Anda nggak punya NPWP. Bukan berarti saya menyuruh Anda nggak punya NPWP ya. Tapi tidak harus Anda punya NPWP. Ya. Ini cumanya. Buat teman-teman yang punya penghasilan di bawah PTKP pun, ya. Saya mungkin kasih Anda satu pertanyaan, ya. Pertanyaan gini. Kalau toh hari ini Anda punya penghasilan 4 juta, ya. 4 juta dikalikan 12 sama dengan 48 juta. Berarti kan masih di bawah PTKP. And then teman-teman itu punya penghasilan tersebut. Pertanyaan saya, apakah penghasilan tersebut itu pasti Anda habiskan? Ayo. Bisa jadi enggak ya. Bisa jadi habis juga ya, tergantung Anda ya. Tapi kalau yang enggak habis, berarti kan apa? Teman-teman ini kan punya penghasilan yang bisa Anda simpan. Oke? Nah, kalau seandainya Anda bisa simpan penghasilan ini teman-teman, maka PR-nya adalah apa? Anda perlu melaporkan ke pajak. Tujuannya apa sih kok dilaporkan? Nah, misal nih, teman-teman bisa save atau simpan tabung ya. 1 bulan Anda simpan misalnya 2 juta. Ya, Anda 2 jutanya buat kos untuk biaya hidup Anda, 2 jutanya Anda simpan untuk tabungan Anda. Terus 1 tahunnya Anda bisa simpan 24 juta. Oke? Lalu habis itu Anda beli motor, ya. Nah, ketika Anda beli motor, pajak akan tanya, ini uang dari mana? Oh, uang dari simpanan saya, Pak, selama saya bekerja. Mana buktinya? Oh, saya nggak lapor SPT, Pak. Nah, ini jadi salah satu problem, teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang toh belum punya NPWP, tapi sudah punya penghasilan, bisa Anda pertimbangkan untuk Anda buat NPWP. Tujuannya bukan buat bayar, karena Anda kan penghasilannya masih di bawah PTKP. Tapi tujuannya hanya untuk lapor saja, supaya Anda tidak kepentokan nanti kalau Anda beli motor atau beli yang lain. Ya. Nah, tapi teman-teman, untuk yang berikutnya nih ya, untuk teman-teman yang kondisinya tidak punya NPWP, ya, tapi Anda penghasilannya besar, ya,
penghasilan di atas PTKP. Nah, ini ada kerugian-kerugian yang perlu Anda pertimbangkan ketika Anda tetap hari ini memilih untuk tidak memiliki NPWP. Ya. Kerugian yang pertama teman-teman, kalau teman-teman sadar, Anda kalau misalnya saja bekerja menjadi profesional, maka kerugian yang pertama teman-teman, buat teman-teman yang kondisinya itu tidak pakai NPWP ya, tapi bekerja di perusahaan sebagai profesional, seharusnya teman-teman itu akan dipotong pajak lebih besar 20% daripada seharusnya. Nah, cuma mungkin saya tidak tahu apakah teman-teman disampaikankah oleh petugas bagian pajaknya perusahaan Anda atau nggak disampaikan, ya. Kalau nggak disampaikan, nah ini jadi salah satu problem, teman-teman. Kenapa? Karena kondisinya nih ya, itu Anda rugi besar. Anda bayar pajak 1/5 lebih tinggi, 20% lebih tinggi daripada yang harusnya Anda bayar, ya. Nah, Anda tetap memilihkah untuk tetap nggak punya NPWP kalau seperti itu, ya? Kalau saya sih, saya akan paksa diri saya untuk membuat NPWP. Wah, ribet kok, ya itu pilihan, ya, karena Anda sudah dipotong lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman juga perlu diperhatikan. Misal nih, Anda bersikuku atau Anda punya stigma yang jelek terhadap pemerintah. Wah, buat sampah saya punya NPWP. Wah, pemerintah ini apa pemerasan atau apa, dengan komen-komen yang seperti itu ya yang dilakukan oleh teman-teman di kolom komennya kadang-kadang ya. Nah, saya sampaikan apa adanya teman-teman. Berkomentar atau berprasangka seburuk apapun Anda kepada pemerintah, hukum adalah hukum. Karena pajak ini sudah masuk ke dalam undang-undang, ya, masuk ke dalam peraturan pemerintah. Ketika Anda tidak melaporkan penghasilan Anda tidak memiliki NPWP. Satu, sudah pasti dipotong lebih tinggi. Yang kedua teman-teman adalah apa? Ini satu hal yang problem. Kenapa? Karena sekarang itu NIK dan NPWP itu akan digabungkan. Ketika Anda punya penghasilan tinggi, ya, tetap aja teman-teman, Anda ketahuan. Karena rekening bank transferan daripada perusahaan Anda, itu sudah ada NIK-nya, sudah ada nomor KTP-nya. Kan pasti kan Anda punya NIK kan di dalam rekening bank Anda. Nggak mungkin Anda nggak melaporkan NIK-nya. Nah, ketika teman-teman mereka mengetahui, loh, Bapak ini, Mister ini, atau si ini ya, misalnya Anda gitu ya, kok belum lapor, kok belum melaporkan SPT-nya, gitu ya, maka teman-teman tetap aja Anda akan diberikan surat cinta, ya. Yuk lapor dong SPT-mu, kan kamu sudah punya penghasilan, kan kamu sudah dipotong pajak, kenapa kamu nggak lapor? Nah, cepat lambat teman-teman akan dapat surat, ya. Kalau toh Anda tidak mau dapat surat, ya, yang mungkin nih terjadi yang jelek ya adalah apa? Akan diterbitkan NPWP secara jabatan daripada kantor pajak. Nah, kalau sudah dapat NPWP secara jabatan, Anda harus lapor. Terus pertanyaannya, Anda tetap milih nih, Pak saya nggak mau lapor Pak, saya malas Pak lapor. Nah, apa konsekuensinya? Nah, itu teman-teman. Begitu Anda tetap maksa atau tetap nggak mau lapor, ada nama konsekuensi denda. Ya, yang pertama ada denda lapor teman-teman, sudah pasti kena. Ya, dan itu nominalnya lumayan. Ya, jadi kalau Anda nggak mau lapor sama sekali, tetap kena denda lapor. Anda bayar ratusan ribu tuh untuk itu. Ya, sudah lagi Anda misalnya nggak mau lapor, nggak mau bayar. Misalnya Anda punya penghasilan di luar gaji, terus Anda nggak mau bayar penghasilan tambahnya, ketahuan, ya. Maka ada lagi denda bunganya atas pajak yang harus Anda bayar, yang belum Anda bayar kena kurang lebih 2% setiap 2% per bulan teman-teman. Ya, 2% plus minus 2% per bulan. Ya, kalau bayangkan aja teman-teman, kalau seandainya 2% per bulan dikalikan 12, teman-teman dapat denda bunga pajak itu 24%. Ya. Dan Anda tidak bisa ngelak karena itu sudah di dalam peraturan. Akhirnya apa teman-teman? Begitu Anda dapat denda ya 24% setiap tahun, itu ngefek banget sama Anda punya harta dan sebagainya. Bisa jadi Anda punya tabungan harus dikeluarkan untuk bayar pajak dan sebagainya. Ya. Jadi teman-teman mungkin perlu dipertimbangkan buat teman-teman yang belum punya NPWP ya. Saya sering ngomong juga,
ketika beberapa sharing dari teman-teman yang lain, mereka pun baru punya penghasilan mungkin di bawah PTKP, mereka langsung buat NPWP. Kenapa? Karena untuk melaporkan yang tadi, harta-harta yang Anda simpan. Dan saya yakin dan percaya teman-teman, cepat atau lambat kita akan dimasukkan ke dalam satu area yang sama, yaitu lapor pajak yang baik dan benar. Ya. Jadi meskipun kita mau berulah gimana, ya, jadi cepat lambat kita akan masuk ke dalam satu muara yang sama. Ya. Jadi daripada tunggu lama, berbenah saja sekalian supaya tidak sampai Anda ketinggalan kereta, dan minimal lah Anda mau beli apapun, mau berusaha apapun di Indonesia, Anda akan lebih lega, Anda akan lebih nyaman, Anda nggak perlu worry ya, tinggal gimana caranya ya teman-teman. Kalau misalnya mau sharing dengan saya silakan ya. Buat teman-teman yang kali ini masih mengalami atau mendapatkan surat cinta pajak ya, masih bingung harus bagaimana cara menanganinya, masih grogi kalau ketemu surat cinta gitu ya, dan mungkin Anda bingung langkah-langkah apa yang harus dilakukan ya, teman-teman silakan bisa pelajarin materi kami mengenai bagaimana Anda meminimalkan dan menanggulangi kalau Anda mendapatkan surat SP2TK daripada kantor pajak ya, supaya Anda tidak sampai kena denda yang besar, tidak sampai keliru langkah ya, dan Anda bisa mempertanggungjawabkan perpajakan Anda dengan sebaik mungkin. Sekian buat teman-teman sekalian, semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman mendapatkan insight-insight yang positif ya. Dan buat teman-teman yang merasa happy dengan video ini, silahkan di-like dan di-share ke teman-temannya supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan inputan, insight, info daripada channel yang kami buat ya. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan juga drop pertanyaan Anda di kolom komen. Atau kalau teman-teman yang pengen respon cepat, teman-teman boleh follow saya di Instagram, lalu Anda DM, nanti akan semaksimal mungkin saya akan jawab ya. Sekian teman-teman, dan selalu sehat, semangat, dan selalu happy semua buat teman-teman sekalian. Bye-bye.